Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana keadaannya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya nih untuk membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai sifat stratifikasi sosial di dalam masyarakat. Nah, sebelumnya kan kita udah membahas nih pengertian atau definisi dari stratifikasi sosial di minggu kemarin ya, yang kita ketemu di Google Meet itu. Nah, saya akan mereview kembali ya sebelum saya menjelaskan materi baru. Nah, perbedaan sosial di dalam masyarakat ini kan dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama ini perbedaan bersifat horizontal atau dengan kata lain itu adalah diferensiasi sosial. Artinya ini adalah perbedaan antar individu atau antar kelompok yang tidak menunjukkan adanya tingkatan lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi di dalam masyarakat ini semua lapisan atau golongan itu sama gitu ya. Nggak ada yang membedakan, nggak ada kelas-kelasan gitu. Nah, yang kedua ini perbedaan bersifat vertikal atau kita bisa sebut dengan stratifikasi sosial. Artinya itu adalah perbedaan sosial perbedaan antar individu atau antar kelompok yang menunjukkan adanya tingkatan yang lebih tinggi atau lebih rendah di dalam masyarakat. Jadi, stratifikasi sosial atau perbedaan sosial vertikal ini menganggap di dalam masyarakat ini adanya sebuah status sosial, adanya sebuah kelas-kelas sosial. Ada kelas-kelas sosial yang tinggi, adapun kelas sosial yang lebih rendah. Seperti itu ya. Nah, setelah kita mengetahui atau mereview kembali tentang stratifikasi sosial, di sini saya menjelaskan mengenai sifat stratifikasi sosial. Nah, adapun sifat dari stratifikasi sosial ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada stratifikasi sosial tertutup atau closed social stratification. Yang kedua ada stratifikasi sosial terbuka atau open social stratification. Nah, yang ketiga ada stratifikasi sosial campuran. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, stratifikasi sosial tertutup. Nah, pengertian atau definisi dari stratifikasi sosial tertutup ini yaitu membatasi perpindahan status individu untuk naik ke lapisan paling bawah. Nah, seseorang yang berada pada kelas sosial bawah akan sulit nih untuk melakukan sebuah perpindahan menuju kelas sosial yang paling atas atau menengah. Begitupun juga sebaliknya. Jadi, kalau misalkan orang tersebut memang sudah berada dalam status sosial yang paling rendah, tetap berada dalam paling rendah, tidak bisa dia naik kepada status sosial yang tengah ataupun status sosial yang paling tinggi. Nah, biar kalian lebih paham, saya contohkan. Misalkan kalau kalian mengetahui ya, adanya sebuah sistem kasta di dalam sebuah masyarakat. Nah, misalkan ada sistem kasta dalam masyarakat Inggris ya. Nah, kalau misalkan di Inggris ini, seperti yang kita ketahui, mereka itu menganut sistem pemerintahan monarki absolut. Jadi intinya mereka itu menganut sistem pemerintahan yang kalau misalkan ayah ibunya raja, pasti anaknya juga nanti akan menjadi calon raja kayak gitu. Jadi nggak bakal bisa nih orang lain menduduki jabatan sebagai raja. Jadi harus dari garis keturunannya aja yang bisa menjadi raja, seperti itu ya. Kayak gitu. Nah, itu stratifikasi sosial tertutup. Jadi nggak bakal bisa nih masyarakat biasa menjadi raja. Beda nih kalau misalkan di Indonesia ya. Nah, kalau di Inggris kan harus dari keturunannya aja yang bisa menjadi raja kayak gitu. Yang bisa menjadi raja atau petinggi-petinggi gitu, petinggi-petinggi pemerintah. Nah, yang kedua, adanya stratifikasi sosial terbuka. Nah, stratifikasi sosial terbuka ini bersifat dinamis. Dinamis itu bisa berubah-ubah ya. Karena masyarakat ini dapat melakukan sebuah perpindahan satu sosial ke lapisan lainnya. Nah, sistem stratifikasi terbuka ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk naik ke lapisan strata yang lebih tinggi ataupun turun kepada strata yang lebih rendah kayak gitu. Jadi semua manusia atau semua orang yang ada di dunia ini bisa melakukan sebuah perpindahan
status sosial yang tadinya dia misalkan memiliki status sosial yang rendah bisa nih naik kepada status sosial yang paling tinggi gitu. Dicontohkan ya, contohnya misalkan Arya ini berasal dari keluarga sederhana atau kurang mampu. Nah, karena si Arya ini memiliki kepandaian di atas rata-rata misalkan ya, kerja kerasnya yang giat gitu ya, tekun juga orangnya gitu ya, sehingga ketika dia sudah remaja dia nih mampu untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Padahal seperti yang kita ketahui, si raja ini kan memang berasal dari status sosial yang rendah gitu ya, yang misalkan tadi orang tuanya berasal dari keluarga yang sederhana atau kurang mampu kayak gitu, tapi dia bisa nih naik kepada sosial yang paling tinggi berkat kerja keras atau ketekunannya dia kayak gitu. Ini dikatakan atau disebut sebagai stratifikasi sosial terbuka atau open social stratification kayak gitu ya. Nah, yang ketiga ada stratifikasi sosial campuran. Nah, stratifikasi sosial campuran ini merupakan kombinasi atau campuran antara stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka. Nah, stratifikasi sosial campuran ini mempunyai arti nih bahwa membatasi kemungkinan seseorang itu berpindah kedudukan pada bidang tertentu, tetapi membiarkan perpindahan lapisan sosial pada bidang lainnya. Nah, biasanya nih, stratifikasi sosial campuran ini terdapat dalam masyarakat Bali. Seperti yang kita ketahui ya, masyarakat Bali ini menganut sistem stratifikasi tertutup, yang mana misalkan orang-orang yang memiliki status sosial yang paling tinggi tidak bisa nih pindah kepada status sosial yang paling bawah kayak misalkan. Nah, di Bali ini kan kita mengenal misalkan ada kasta-kasta ya, ada kasta Brahmana, Sudra, Waisya gitu ya, yang mana kalau misalkan orang kasta Sudra itu adalah kasta yang paling rendah di dalam masyarakat Bali gitu. Kasta Sudra ini contohnya misalkan petani, buruh gitu ya, misalkan pembantu, ini merupakan kasta Sudra di dalam masyarakat Bali gitu ya. Jadi orang yang memiliki kasta ini adalah orang yang paling rendah gitu ya, orang yang memiliki status kelas sosial yang paling rendah di dalam masyarakat Bali gitu. Sebagai contoh misalkan secara budaya di Bali ini, kalau orang yang memiliki depannya gitu ya, depannya ada namanya wayan kayak gitu, kalau enggak i gede kayak gitu ya, ini misalkan namanya wayan, kan di Bali kan suka ada tuh nama-namanya kayak misalkan wayan gitu ya. Nah, digolongkan kan sebagai seorang kasta dari kasta Sudra gitu. Tetapi nih misalkan karena kecerdasan dan keterampilan yang dimiliki oleh si budaya wayan tersebut, sehingga ia mampu menjadi seorang dosen nih di universitas ternama. Nah, itu tuh membuktikan bahwa mendorong masyarakat dari berbagai kasta dapat bersaing dalam bidang ekonomi sesuai dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya kayak gitu ya. Walaupun dia berasal dari stratifikasi tertutup, tapi dia bisa nih mengubah di bidang lain, di bidang misalkan di bidang ekonomi kayak gitu, dia bisa nih memiliki status sosial yang tinggi di bidang ekonomi, tapi dia nggak bakal bisa memiliki status sosial di bidang di kebudayaannya, dia nggak bisa, dia tetap jadi kasta Sudra aja kalau di Bali itu, tapi kalau misalkan di bidang ekonomi dia bisa menjadi status sosial yang paling tinggi kayak gitu. Itu disebut atau dikatakan sebagai stratifikasi campuran ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas munculnya partikularisme kelompok akibat dari perbedaan sosial. Nah, yang pertama kita bahas tentang perbedaan sosial ya. Nah, ternyata perbedaan sosial ini mengakibatkan atau memunculkan sebuah pengaruh positif dan negatif di dalam kehidupan masyarakat. Kalau misalkan perbedaan sosial ini mengakibatkan atau memberikan pengaruh positif, kalau misalnya tercipta hubungan harmonis
di dalam keberagaman masyarakat gitu ya. Tapi ternyata perbedaan sosial ini menimbulkan sebuah dampak negatif kalau misalkan memunculkan sebuah konflik di dalam sebuah masyarakat. Nah, kita akan bahas mengenai partikularisme. Nah, seperti yang kita ketahui, saya juga udah pernah membahas mengenai partikularisme kelompok ini adalah paham yang mementingkan diri atau kelompoknya daripada orang atau kelompok yang lain gitu ya. Jadi dia tuh mementingkan kelompok dirinya diri sendiri sama kelompoknya dia aja gitu, tanpa mementingkan kelompok yang lain sama orang lain gitu ya. Intinya mah gitu. Egois lah ya intinya mah. Nah, di sini ada beberapa macam dari partikularisme. Yang pertama, ada 7 macam ya. Macam-macam dari partikularisme. Yang pertama ada etnosentrisme. Nah, etnosentrisme ya, merupakan paham yang memandang kebudayaan itu lebih baik dan unggul daripada kebudayaan lain. Contohnya misalnya adanya dulu tuh perang antara suku Asmat yang ada di Papua dengan suku Dani gitu ya, sama. Mereka ini kan perang itu adalah memandang bahwa kebudayaan saya mungkin lebih baik daripada kebudayaan yang lain. Terus juga nih dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin aja kita itu nggak ngeh gitu ya. Misalkan ada nih teman kalian yang berasal dari luar daerah Pulau Jawa. Kalau nggak sadar misalkan kayak gini, kalian mengejek-ngejek atau ngebully orang tersebut dengan dasar Batak gitu ya. Itu tuh termasuk sebuah etnosentrisme kayak gitu ya. Dasar Batak, misalkan dasar Minang Pelit gitu. Itu kan sebuah paham yang memandang kebudayaannya itu lebih baik daripada kebudayaan lain. Kan sebenarnya kan nggak boleh hal-hal yang seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua ada diskriminasi sosial. Nah, pengertian dari diskriminasi sosial ini adalah perilaku yang tidak adil atau membedakan individu di atas golongan-golongan tertentu ya. Kayak gitu. Nah, yang ketiga ada Calvinisme. Calvinisme itu merupakan paham yang mengagungkan atau mencintai tanah airnya itu berlebihan dan memandang rendah bangsa atau negara lain kayak gitu. Jadi intinya dia bangga banget sama negaranya dia. Boleh bangga, cuman tidak boleh untuk menjatuhkan atau memandang rendah bangsa atau negara lain gitu. Boleh bangga boleh gitu. Tapi dengan catatan ya, itu orang-orang Calvinisme. Yang keempat ada rasisme, merupakan kepercayaan berlebih atau superioritas terhadap ras tertentu. Biasanya sikap superioritas ini menyebabkan suatu kelompok dari ras tertentu ini menindas kelompok lain yang lebih lemah. Contohnya kalau misalkan kita ketahui ya, kalau kalian pernah dengar-dengar, jadi tuh dulu di Inggris, di Amerika tuh juga mengenal dengan sebuah sistem politik apartheid. Nah, politik apartheid ini adalah kebijakan yang membedakan antara penduduk yang memiliki ras kulit hitam dan kulit putih. Jadi biasanya orang yang memiliki kulit putih ini selalu diistimewakan. Berbeda dengan ras kulit hitam. Orang kulit hitam ini biasanya selalu direndahkan, dianggap lemah oleh ras kulit putih kayak gitu. Tapi sejak berdirinya Presiden Obama pada saat itu, jadi politik apartheid ini udah dihilangkan ya kayak gitu. Sejak Obama jadi presiden pada saat itu di Amerika. Jadi yang namanya rasis itu di Amerika udah nggak ada tuh, karena dengan adanya Obama yang naik menjadi presiden pada saat itu. Karena kan dulu kan seperti yang kita ketahui di Amerika Serikat itu sebelum Obama ini menjadi presiden ini, sebelumnya itu adalah pemimpin Amerika ini adalah orang-orang yang berkulit putih gitu, nggak ada nih orang-orang yang berkulit hitam. Cuma karena ada Obama nih yang pertama kali mencetuskan jadi presiden yang memiliki kulit hitam, akhirnya rasis ini tuh udah berkurang atau mungkin nggak ada ya untuk saat ini kayak gitu. Nah, selanjutnya ada separatisme, merupakan paham yang bertujuan memisahkan diri dari daerah tempat tinggal atau negara sendirinya untuk dapat merdeka dan berdaulat sendiri.
Nah, contohnya misalkan Timor Leste. Timor Leste ini separatisme ya, karena dia ini memisahkan diri dari Indonesia gitu. Terus juga katanya ada banyak sih, kayak misalkan Papua juga pengen apa ya, pengen ingin memerdekakan dirinya sendiri kayak gitu. Cuman Papua masih kita pegang, masih dipegang sama Indonesia kayak gitu. Cuman yang udah keluar dari Indonesia itu adalah negara Timor Leste gitu ya. Nah, yang keenam ini ada nepotisme. Nepotisme ini merupakan perbuatan melawan hukum yang mana mengutamakan kepentingan keluarga atau kelompoknya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Nepotisme itu kayak gitu ya, contohnya misalkan mempekerjakan saudaranya yang di desa gitu, karena emang dia saudara saya jadi saya pekerjakan deh, tapi dia tidak melihat bahwa saudaranya ini memiliki keahlian atau kemampuan yang bagus gitu, tapi karena emang dia saudara saya aja jadi saya pekerjakan tuh di misalnya di pekerjaan itu gitu ya. Nah, yang terakhir ada primordialisme, yaitu pandangan atau paham yang mana memegang nilai-nilai yang dibawa sejak kecil, baik tradisi, adat istiadat maupun kepercayaan yang ada di lingkungan pertamanya. Adapun faktor yang mendorong munculnya primordialisme ini adalah ada sesuatu yang dianggap istimewa oleh individu di dalam sebuah kelompok. Terus juga adanya munculnya keinginan mempertahankan keutuhan kelompok, juga terdapat nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem keyakinan. Biasanya nih, kalau orang yang memiliki primordialisme yang berlebih, biasanya menyebabkan konflik dengan kelompok lain dan adanya sebuah perpecahan di dalam sebuah masyarakat. Jadi intinya mereka itu paham lekat banget gitu terhadap nilai sama tradisi nenek moyangnya gitu ya. Kayak gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, untuk tugasnya nanti kalian bisa lihat di Google Classroom. Ini nanti di-review ya semuanya. Nanti dikirimkan melalui Google Classroom ya. Oke. Assalamualaikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.